Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina akhwatina jami' ustadina asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahwakun alina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, rizki yang barokah, umur yang bermanfaat. Apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang berbahagia selama dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang hikmah 10 yang akhir dan Lailatul Qadar, iktikaf dan bangun semalam suntuk pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan zakat fitrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita mengaji
tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan Lailatul Qadar dengan semangat sungguh-sungguh ikhlas karena Allah akan mengetahui, menambah iman bahwa Allah mewajibkan seluruh umat Islam berpuasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan lebih rajin melaksanakan perintah Allah, sholat yang 5 kali sehari, zakat, tadarus Al-Quran, sholat, taraweh, bersedekah, baik terhadap sesama manusia, berbakti kepada orang tua, mohon maaf segala kesalahan, memberi uang, makanan, dan lain-lain. Bila orang tua sudah meninggal dunia, kita mendoakan agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, memudahkan hisabnya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. 10 hari terakhir berhati-hati sungguh, jangan sampai mengakhirkan waktu sholat bolong-bolong, apalagi meninggalkannya. Jangan minum minuman keras, minum obat-obat terlarang yang bisa merusak akal, termasuk menjaga diri jangan sampai ghibah, mengadu domba, bertengkar, berani kepada kedua orang tua dan lain-lain, karena tidak akan mendapatkan kerahmatan, ampunan, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sangat rugi di dunia, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillahi dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, 4 orang yang tidak mendapatkan ampunan, rahmat, keistimewaan Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, orang yang suka minum minuman yang memabukkan, baik dari daun-daunan, obat-obatan. Semuanya tidak boleh karena sifatnya merusak akal paling berharga. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan, kerahmatan, keistimewaan Lailatul Qadar, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya kita semua jangan sampai berani kepada kedua orang tuanya. Segera mohon maaf, segera memperbaiki akhlak kita terhadap kedua orang tua. Bila orang tua kita sudah meninggal dunia, belum sempat berbakti, belum sempat meminta maaf, masih ada kesempatan memohon ampunan kepada Allah, memohon maaf kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara mendoakan, dengan cara menziarahi kuburnya, dengan membacakan surat-surat kalimah thayyibah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang tidak mendapatkan ampunan, kerahmatan, keistimewaan Lailatul Qadar yang selanjutnya, yaitu orang yang menyalakan api permusuhan atau sama dengan provokator ini, tidak akan mendapatkan ampunan, kerahmatan, keistimewaan Lailatul Qadar. Yang keempat, orang yang memutus hubungan keluarga. Semoga kita semuanya terhindar dari tingkah laku yang keempat tadi. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika pada malam-malam 10 yang akhir bulan Ramadan mempererat ikat kainnya dan bangun semalam suntuk dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, biasa Nabi Muhammad SAW lebih rajin pada malam-malam 10 yang akhir bulan Ramadan, lebih dari
pada lain-lainnya. Dan adanya Nabi besar Muhammad SAW mengistimewakan malam-malam 10 yang akhir itu dengan amal-amal perbuatan yang tidak dilakukannya di lain-lain bulan. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, marilah kita dari akhir 10 Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki amal-amal, terutama sholat yang 5 kali sehari, kemudian baik kepada sesama, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Anas radhiyallahu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan pada umatku Lailatul Qadri dan tidak diberikannya pada umat-umat yang sebelum mereka. Jadi malam Lailatul Qadar ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan pada umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 yang akhir yang ganjil, yaitu malam 21 atau 23 atau 25, 27 atau 29 atau malam 30. Maka barang siapa yang bertepatan bangun sholat malam karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah, terang, tidak dingin, tidak panas, tidak berawan, dan tidak hujan, tiada angin, dan tidak dilempar bintang-bintang. Dan tandanya pada pagi harinya matahari terbit dan bersinar, hanya tampak terang putih, tetapi tidak panas. Ini tanda-tandanya Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya dapat menemui Lailatul Qadar itu? Apakah yang saya baca? Jawab Nabi besar Muhammad SAW, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Aisyah radhiyallahu an berkata, siapa yang iktikaf pada malam Lailatul Qadar itu karena terdorong oleh iman dan ikhlas, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang iktikaf itu berarti mengurung dosa-dosa dan berlaku pahala untuknya bagaikan pahala orang yang melakukan semua kebaikan. Iktikaf artinya berdiam diri dalam masjid. Kalau kita mau berdiam diri dalam masjid, berarti mengurung dosa-dosa dan berlaku pahala untuknya bagai pahala orang yang melakukan semua kebaikan. Aisyah radhiyallahu an berkata,
adanya Nabi Muhammad SAW iktikaf di malam 10 yang akhir di bulan Ramadan hingga meninggal dunia. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para istri-istri Nabi Muhammad SAW juga iktikaf berdiam diri di masjid. Al Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, siapa yang iktikaf 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, maka ia mendapat pahala bagaikan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Dengan hadis ini, barang siapa yang beriktikaf 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan mendapat pahala bagaikan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Bagi kita atau mereka yang fakir miskin yang ingin umroh atau haji yang membayar tidak punya biaya, dengan beriktikaf di dalam masjid pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, pahalanya bagaikan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Jadi tidak usah bersedih tidak bisa melaksanakan haji dan umroh yang harus membayar dengan biaya itu. Kalau kita mau beriktikaf di masjid pada akhir 10 bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Semoga yang fakir miskin tidak bersedih hati karena ada pahala lain yang bisa setara dengan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sempurnanya ribat itu 40 hari, dan siapa yang menjaga garis depan ribat 40 hari yang tidak disela dengan jual beli atau pekerjaan lainnya, maka ia keluar dari dosa-dosanya bagaikan keadaannya pada hari dilahirkan oleh ibunya. Orang yang melakukan riba berarti menahan diri untuk melakukan amalan tersebut terus-menerus, termasuk dalam perintah yang kedua untuk senantiasa istiqomah, terutama melaksanakan sholat berjamaah 5 kali sehari di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ini masih Abu Umamah radhiyallahu an berkata, siapa yang bangun pada kedua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan ikhlas karena Allah, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati semua orang telah mati. Riwayat Ibnu Majah. Mu'adz radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bangun pada 4 malam, pasti ia masuk surga, yaitu malam Tarwiyah 8 Dzulhijjah dan malam Arafah 9 Dzulhijjah dan malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat fitrah itu wajib atas tiap muslim, merdeka dan budak, lelaki dan perempuan 1 sok, sama dengan 4 mud atau 2,5 kilogram dari kurma atau syair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Zakat fitri itu sebagai penyucian bagi orang yang telah berpuasa dari kotoran dosa, lahu, dan rafas, kata-kata keji. Juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka siapa menunaikannya sebelum sholat id, berarti itu zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan sesudah sholat id, maka itu dianggap sedekah biasa. Makanya harus berusaha zakatnya sebelum sholat id. Ibnu Misri dari Jarir berkata, sesungguhnya bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit kecuali sesudah dikeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita telah menyaksikan kejahatan orang yang jahat dan kebaikan orang yang baik, dan masing-masing telah menerima bagiannya dari untung dan rugi. Maka alangkah menyesalnya orang yang sembrono melampaui batas, ia telah menyia-nyiakan masa. Dan alangkah kecewanya orang yang menunda-nunda seakan-akan ia merasa aman dari bahaya maut, atau mengetahui bahwa ia akan hidup hingga Ramadan yang akan datang. Inilah bulanmu menyampaikan besok kalau sudah selesai bulan Ramadan, menyampaikan selamat tinggal padamu dan telah lalu dengan cepat. Maka manakah tangismu karena ditinggalkan itu, dan manakah usahamu untuk mengejar ketinggalanmu, dan di manakah kamu dari tuntunan nabimu? Alangkah harumnya masa itu oleh puasa dan bangun malam, alangkah jernihnya waktu-waktu itu dari berbagai kotoran, alangkah lezatnya kesibukan masa itu dengan ayat Al-Quran dan surat-suratnya. Aduhai, siapakah yang masih tetap menegakkan kewajiban dan sunnah-sunnahnya, dan siapakah yang rajin mengisi waktu-waktunya, dan siapakah yang sungguh ikhlas dalam rahasia dan terangnya, dan siapakah yang telah selamat dari rusaknya puasa, dari fitnah-fitnahnya. Semoga Allah mengaruniai kami untuk dapat menjalankan semua tuntunan-tuntunan yang utama dan meninggalkan segala kekejian, dan mengaruniai kami dengan penerimaan yang sebaik-baiknya dan pahala yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.